Halo Binusian, berjumpa lagi dengan saya Friharina Marsintauli dalam mata kuliah Introduction to Accounting. Dalam video ini kita akan membahas mengenai Accounting for Receivables. Receivables penting karena merupakan bagian besar dari aset perusahaan yang liquid. Berikut ini adalah klasifikasi dari receivables. Yang pertama, account receivables adalah jumlah yang merupakan klaim perusahaan kepada customer sebagai hasil dari transaksi penjualan atau pemberian jasa. Biasanya periode account receivable antara 30 sampai dengan 60 hari. Yang kedua, notes receivables, yaitu piutang yang lebih formal bentuknya dan mempunyai bukti hutang piutang antara dua pihak. Instrumen ini mensyaratkan pinjaman untuk membayar bunga atas pinjamannya dan mempunyai jangka waktu sekitar 60 sampai 90 hari atau lebih. Account atau notes receivable yang terjadi karena transaksi penjualan biasanya disebut dengan trade receivables. Yang ketiga adalah other receivables. Receivables yang bukan merupakan trade receivable seperti interest receivable, pinjaman kepada karyawan, income tax refundable, yang biasanya timbul bukan karena operasi utama dari perusahaan. Ada dua isu akuntansi dalam account receivables. Yang pertama adalah pengakuan receivable. Pengakuan receivable untuk perusahaan jasa adalah pada saat jasa itu diberikan. Sedangkan pengakuan receivable untuk perusahaan dagang dan manufaktur itu pada saat barang berpindah kepemilikan, yaitu saat terjadinya penjualan. Penjual yang menghendaki pembayaran atas piutang lebih cepat biasanya mendapat syarat piutang yang lebih menarik. Misalnya 2/10 N/30. Artinya, jika pembeli membayar piutangnya dalam jangka waktu 10 hari, maka ia akan mendapat diskon 2% dan jangka waktu piutang adalah 30 hari. Yang kedua, penilaian account receivable. Perusahaan mencatat account receivable pada akhir periode akuntansi pada neraca atau statement of financial position di dalam bagian aset. Saldo account receivable yang ada pada neraca memperhitungkan risiko bahwa account receivable tidak dapat tertagih. Kerugian akibat tidak tertagihnya account receivable disebut dengan bad debt expense. Metode akuntansi untuk mencatat piutang tak tertagih adalah terbagi dua. Yang pertama, the direct write-off method, yaitu ketika perusahaan menentukan berapa piutang tak tertagihnya, perusahaan membebankan langsung ke bad debt expense. Jadi langsung saja. Yang kedua adalah allowance method, yaitu perusahaan menentukan estimasi piutang tak tertagih untuk penjualan atau pencatatan revenue dalam periode akuntansi yang sama dan mencatat estimasi tersebut sebagai allowance for doubtful account, jadi membuat cadangan. Komponen-komponen yang ada dalam notes receivables, yaitu pertama adalah tanggal notes, jumlah uang yang dipinjam atau principal, jatuh tempo, kepada siapa akan dibayar, pihak yang akan dibayar, tarif bunga yang dikenakan, dan lain-lain ya. Lalu ada promissory notes atau PN dapat dipindah tangankan. Ketika dijual, maka pihak yang membuat PN harus membayar kepada pemegang PN. Notes receivable sering disebut promissory notes tadi ya, yaitu perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang pada saat diminta atau pada saat yang telah ditentukan. Promissory notes digunakan ketika perusahaan meminjam atau meminjamkan uang dan juga suatu jumlah transaksi atau periodenya lebih dari normal atau credit limit. Yang ketiga, sebagai pengganti atau settlement account receivable. Berikut ini ada contoh soal. ABC Company pada tanggal 1 Mei menerbitkan notes dengan face value $730, tarif bunga 12%, dan akan jatuh tempo dalam 120 hari sebagai settlement piutangnya. Berarti bunga yang harus dibayar adalah 730, yaitu yang dia pinjam ya, dikali 12%, dikalikan 120 per 360 hari, atau sebesar $29,2. Jurnal yang harus dibuat adalah note receivable pada account receivable sebesar 730. Ini mencatat notes receivable yang diterbitkan. Untuk mengelola receivable dengan baik, manajemen perlu menentukan kepada siapa diberikan kredit
menetapkan periode pembayaran, memantau penagihan, mengevaluasi likuiditas receivable, dan yang kelima adalah mempercepat penerimaan kas dari receivable jika diperlukan. Demikian pembahasan materi mengenai accounting for receivables. Sampai berjumpa di video selanjutnya.